Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam Gracia Hope Compassion Channel. Mari saudara kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Firman Tuhan yang berkuasa untuk menyelamatkan jiwa kami. Firman Tuhan yang memberikan kami kemenangan, kekuatan. Bahkan firman Tuhan yang penuh dengan kuasa. Oleh bilur-bilur Yesus kami pasti sembuh ketika kami memperkatakan firman dengan iman. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Amin. Saudara kekasih Tuhan, mari kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Kemarin kita sudah belajar bagaimana para rasul itu dipenjara karena eh, tua-tua Yahudi, pemuka-pemuka agama itu tidak senang dengan pemberitaan tentang Yesus. Tapi apa yang terjadi saudara ketika mereka mencari mereka di penjara sudah tidak ada. Mereka sedang mengajar di bait Allah dan dengan diam-diam dengan tanpa keributan mereka mengiring lagi para rasul itu untuk dibawa ke hadapan pemuka-pemuka agama itu untuk diadili dan dihakimi. Dengan demikian mereka lakukan itu karena mereka tetap merasa terganggu dengan keberadaan mereka dan mereka takut kalau mereka ditangkap ini akan mengganggu publik, akan diketahui publik yang sudah sangat simpati dengan pelayanan mereka. Nah, saudara, pemuka-pemuka agama ini adalah orang-orang yang menanti-nantikan Mesias. Tetapi ketika Mesias datang di dalam satu eh, dalam satu kehadiran Yesus Kristus mereka tidak bisa menerimanya. Dan ketika Yesus mati di kayu salib, Yesus bangkit dan naik ke surga, mereka tidak mau menerimanya karena mereka mempertahankan pandangan pendapat mereka bahwa mereka itu benar. Saudara, orang yang tidak mau mengenal Yesus, orang yang tidak mau mengenal Yesus, itu bahaya saudara. Sikap yang menolak pengenalan, sikap yang menolak untuk menerima pengenalan akan Tuhan akan merembet kepada sikap-sikap yang lebih salah lagi. Karena mereka menolak Yesus sebagai Mesias, mereka iri hati. Karena mereka iri hati, mereka merancangkan yang jahat. Bukan sekedar merancangkan yang jahat, mereka berikhtiar untuk membunuh Yesus. Bahkan bukan sekedar membunuh Yesus. Ketika Yesus bangkit, mereka memfitnah dengan mengatakan, jangan sampai mereka eh, mengatakan bahwa Yesus itu sudah bangkit. Katakan saja bahwa mayatnya itu dicuri. Jadi fitnah itu kejahatan seperti efek domino mereka lakukan. Yesus sudah bangkit, Yesus sudah naik ke surga. Dalam nama Yesus, para murid-murid melakukan mujizat dalam nama Yesus. Itu pun mereka tolak. Nah ini saudara, satu rentetan dosa yang berefek domino. Karena mereka memikirkan penolakan itu harus mereka pertahankan sampai akhir hayat mereka, sampai mati. Mereka terus-menerus melakukan penolakan, sifat-sifat jahat, sifat-sifat berdosa. Dan ketika terus dikatakan para murid membela nama Yesus dan hati mereka tertusuk, mereka meneruskan kejahatan mereka. Saudara, menolak pengenalan akan Tuhan adalah sikap yang berujung pada hal yang berbahaya. Menolak pengenalan akan Tuhan, saudara tidak sedang menolak pengajaran, saudara sedang menolak pribadinya. Dan siapa yang menolak pribadinya, itu akan menuju pada kebinasaan. Dirinya sendiri akan dijerat oleh kejahatan. Para pemuka-pemuka agama Yahudi ini, dosanya itu dosa yang sangat besar. Bukan karena mereka melakukan hal-hal yang kelihatan kotor di mata manusia. Tetapi dengan wibawa mereka, mereka menutupi kebenaran. Dan ujung-ujungnya mereka membunuh Yesus, menganiaya Yesus. Dan kemudian setelah Yesus dikenal sebagai juru selamat yang menyembuhkan di dalam namanya, mereka melakukan tindakan yang lain lagi, saudara. Bahaya seseorang yang memelihara sikap dan sifat seperti ini. Menolak kebenaran, mengintervensi kebenaran, memutarbalikan fakta, itu akan menjadi efek domino dari dosa-dosa mereka. Itulah yang dilakukan pemuka-pemuka agama Yahudi pada waktu itu. Pagi hari ini saudara kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 26 hingga ayat 42. Saya memberi judul bahaya sikap yang tidak mengenal Tuhan, sikap yang tidak ingin mengenal Tuhan, sikap yang menolak Tuhan. Karena ketika kita menolak kebenaran, maka kita akan menutupi dengan sifat-sifat dan sikap-sikap lainnya
yang harus membentengi agar kebenaran itu jangan diterima oleh masyarakat, jangan diterima oleh rakyat Yahudi. Nah, sikap-sikap seperti ini akan menimbulkan kubu-kubu dualisme, kubu-kubu yang menolak pengenalan akan Tuhan. Akibat dari sikap-sikap yang dan sifat-sifat yang mereka lakukan untuk menolak pengenalan, upaya-upaya pun dilakukan. Upaya-upaya hoaks, upaya-upaya fitnah, upaya-upaya pemblokiran kebenaran. Dan ini berbahaya, saudara. Saudara jangan pernah menolak kebenaran, karena saudara menolak kebenaran, saudara akan mengubah ideologi yang benar. Saudara akan mengerahkan kekuatan manusia, menolak kebenaran. Dan pada akhirnya saudara, itu semua gagal, karena kebenaran itu akan membela dirinya sendiri. Kebenaran itu pasti memerdekakan. Orang tetap percaya Yesus. Mari kita baca firman Tuhan. Kita baca dulu dari ayat yang 26 sampai 33. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang-orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dan Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dia yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya, yang menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikurniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu sangat mereka dan bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Pada waktu itu mereka takut kepada manusia. Kalau zaman sekarang takut kepada omongan orang, takut kepada netizen, takut kepada reaksi orang yang ngefans dengan para rasul. Mereka lebih takut itu daripada takut kebenaran. Tapi dengan kekuasaan, dengan jabatan, dengan pengaruh mereka, mereka melakukan pelarangan demi pelarangan untuk mengajar nama itu. Saudaraku yang diberkati, bukankah kekristenan sampai hari ini masih mendapatkan tekanan-tekanan di mana-mana oleh karena kebenaran di dalam nama Yesus? Sebagian bagian kecil ya umat manusia, umat Kristen mendapat tantangan ketika mereka beribadah. Tapi kita bersyukur kepada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang menyatakan, kalau ada yang menindas kamu untuk melakukan ibadah Natal dan lain sebagainya, lapor sama Pak Wapres. Saudaraku yang diberkati, kebebasan beragama dan mempercayai Tuhan yang benar, itu pasti akan ada pembelaan daripada Tuhan. Mereka katakan begini, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaran. Atas dasar apa mereka melarang pengajaran yang benar? Tetapi mereka takut melakukannya di depan manusia. Jadi saudara, mereka tidak mengenal Allah. Mereka tidak dapat mengenal pekerjaan roh, tetapi mereka takut kepada manusia. Zaman sekarang saudara, kalau mau cari keadilan, banyak peristiwa-peristiwa yang tidak mendapatkan keadilan di tempat yang sesungguhnya. Di tempat-tempat peradilan, di tempat-tempat orang yang punya jabatan, yang punya kekuasaan untuk melakukan peradilan, mereka tidak mendapatkan keamanan, diviralkan. Lalu netizen, masyarakat yang menilai dan membuat judgement dengan pandangan-pandangan mereka. Ternyata itu lebih adil. Nah saudara, Tuhan menciptakan hati nurani manusia. Supaya dengan hati nurani manusia tersebut, maka kebenaran dinyatakan dibebaskan. Ada banyak saudara peristiwa-peristiwa ketidakadilan di dunia ini. Ketika diviralkan, kemudian orang-orang melakukan pembelaan, akhirnya kasus itu bisa tertolong. Saudaraku yang diberkati, bukankah hati nurani manusia yang menurut pandangan orang tidak sungguh-sungguh percaya, tapi hati nurani manusia itu secara umum itu bisa membedakan kebenaran dan tidak. Hati-hati saudara, jikalau kita hanya berpusat pada kedudukan, jabatan, merasa diri pintar, punya pengetahuan, tapi tidak dipimpin oleh kebenaran, yang ada adalah menolak pengajaran, menolak kebenaran. Ayat yang ke-34.
Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul Theodas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk muncullah Yudas seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata padamu, jangan bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tapi jika kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Nah, saudara, di sini saya melihat bahwa ada niat baik juga dari pemuka agama bahwa mereka mentaati nasihat Gamaliel. Yang kedua, maksud dan tujuan mereka adalah meredam pengajaran-pengajaran yang menurut mereka sesat. Tapi sayangnya, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah yang mereka nantikan. Hana dan Simeon, seseorang yang menanti-nantikan Tuhan di bait Allah, mereka bisa mengenal Yesus. Tetapi mereka yang mempelajari Taurat Tuhan siang dan malam tidak bisa mengenali Yesus. Gamaliel adalah seorang pemuka agama, orang Farisi yang menjadi guru dari Rasul Paulus. Dia juga mempelajari kitab suci. Dia juga tidak mengenal Yesus. Tapi dia memiliki sikap hati yang cukup bijaksana, mengatakan bahwa ada orang-orang pemberontak-pemberontak yang mengajar sesat. Mereka juga akan binasa. Jangan kita menjudge murid-murid Yesus ini. Karena kita tidak tahu ini berasal dari Allah atau bukan. Kalau ini berasal dari manusia, pada akhirnya akan lenyap. Tapi kalau itu berasal dari Allah, jangan-jangan, saudara, engkau juga akan dianggap bersalah. Satu hikmat yang luar biasa, lahir dari hati yang suci, yang murni. Dan orang-orang yang seperti ini yang bisa mengenal Allah. Tapi orang-orang yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan yang benar, sampai akhir hidup mereka tidak akan bisa mengenal Allah. Saudara, judul firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul bahaya sikap yang tidak mengenal Tuhan. Tidak mengenal Tuhan karena keputusan sendiri. Tapi kalau kita memberi ruangan bagi hati nurani kita, maka saudara akan bisa membuka diri terhadap satu kebenaran. Pelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, jangan tutup dirimu terhadap kebenaran. Buka hatimu terhadap kebenaran. Sebab kalau kebenaran itu berasal daripada Tuhan dan kau menerimanya, maka akan selamat. Tapi kalau kebenaran itu berasal daripada Tuhan, kau menolaknya, jangan-jangan. Saudara, bahaya dari orang tidak mengenal Tuhan, pikirannya akan dibutakan. Orang yang dibutakan, dia akan melahirkan perbuatan-perbuatan jahat lainnya. Itu awal. Sebabnya saudara, biarkan hatimu diuji oleh kebenaran. Kebenaran dari Tuhan itu akan kekal dan abadi. Tapi kalau kebenaran dari manusia itu pasti akan lenyap. Ujilah dirimu sendiri dalam hal kau menerima kebenaran. Tuhan membebaskan kita untuk menguji kebenaran, tapi jangan menolak pengenalan akan Tuhan. Akan berbahaya bagi engkau. Bisa saja engkau akan melakukan aniaya-aniaya yang sebenarnya tidak perlu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ujilah setiap firman. Bahkan firman Tuhan katakan, ujilah segala roh, ujilah setiap nubuatan. Uji saudara. Tapi kalau ternyata itu benar dari Tuhan, jangan sampai engkau binasa ketika engkau. Amin. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Bapa di surga, biarlah kami mengenal yang benar akan Tuhan. Mengenal yang benar akan Tuhan lahir dari motivasi hati yang bersih, yang murni, yang tidak percaya kepada dusta, tetapi percaya kepada kebenaran. Saudara-saudara yang mengangkat hatinya pada pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan, kiranya mereka dikuatkan, diberkati, sehingga mereka membuka diri terhadap kebenaran. Jangan menutup diri. Jangan dikuasai oleh kegelapan jiwa. Jangan dikuasai oleh kekerasan hati. Biarlah kami buka hati terhadap kebenaran, bahwa kebenaran yang kami ketahui akan dalam nama Yesus Tuhan, kami berucap syukur, kekuatan daripada Roh Kudus
akan membuat kami bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang pengajaran dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom kekasih Tuhan, selamat beraktivitas, and Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend.